Baik, para pemirsa, Sobat Opop dimanapun berada, masih bersama saya dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Kiai, dalam wasiat itu ada kata-kata ekonomi ummah. Ini suatu hal yang sejalan dengan kondisi terkini, bagaimana santri didorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, pengasuh sendiri menyikapi hal ini, apakah sudah melakukan kebijakan-kebijakan agar ada pembelajaran pendidikan kewirausahaan kepada para santri, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berbicara tentang konsep yang sebenarnya sudah ditulis oleh salah seorang almarhumin, muassis, pendiri, pengasuh pesantren Romo Yahya As'ad, yang dalam tulisan Pegon ya, Ekonomi dalam Islam. Ini adalah karya tulis beliau, menunjukkan bahwa pesantren ini sejak didirikan sudah memiliki konsep. Namun bagaimana santri atau santri aktif yang ada di pesantren belajar wirausaha? Tentunya ada unit-unit usaha pesantren yang karyawannya terdiri dari santri aktif, selain alumni ataupun masyarakat luas, masyarakat umum. Nah, selama di pesantren inilah kemudian diatur kapan mereka harus berkhidmah, mengabdi, berwirausaha, dan kapan harus mengaji, kembali ke lembaga pendidikan. Tentunya itu ada aturan-aturan yang perlu disesuaikan dengan kondisi para santri. Ada praktikum, ada beberapa hal lain yang memang melengkapi semua usaha untuk mengembangkan santri yang memiliki kemampuan wirausaha tersebut. Kekhawatiran orang tua, Kiai, kadang-kadang ada paradigma bahwa memondokkan putra-putrinya itu demi belajar agama. Tiba-tiba di pesantren mereka juga disuruh belajar selain belajar agama, yaitu belajar entrepreneur. Ada kekhawatiran orang tua, jangan-jangan anak saya nanti tidak jadi ulama, tidak jadi mubaligh, dai, tetapi malah jadi pedagang. Menyikapi seperti ini, tanggapan Kiai seperti apa? Ya, tentunya pertama adalah menjelaskan secara baik kepada wali santri itu sendiri. Dan biasanya ini dilakukan oleh anak yang bersangkutan sejak dia akan berkhidmah di suatu unit usaha pesantren, sehingga di saat dia sudah melakukan tugasnya, sudah ada di kegiatan unit tersebut, mendapatkan modal restu dari orang tua. Nah, dari sini semuanya sudah selesai. Pada tingkat pemahaman itu dari orang tua sudah selesai, bahkan diantaranya memang mendukung karena faktor kebutuhan dan harapan orang tuanya kelak ketika sudah kembali bermasyarakat. Suatu hal yang luar biasa, Kiai, yang perlu menjadi contoh teladan bagi pesantren-pesantren lain di Jawa Timur, bagaimana menanamkan konsep kewirausahaan pada para santrinya. Terkait dengan nilai, Kiai, tentu ada nilai plus bedanya siswa yang belajar wirausaha dengan santri yang belajar wirausaha. Karena santri melekat di identitas seorang santri adalah nantinya lahir sebagai ahli agama, atau setidaknya dia pernah belajar agama yang dalam di pesantren. Nilai-nilai yang coba ditanamkan oleh pesantren ini kepada seorang santri, seandainya nanti dia menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausahawan sukses, maka nilai apa yang tidak boleh dilupakan oleh santri? Mengingat bahwa ilmu agama itu yang diajarkan di pesantren ditujukan bukan hanya lulusannya menjadi seorang kiai, ibu nyai, penceramah ataupun pakar agama, tetapi bagaimana ajaran agama ini menjadi seluruh prinsip hidupnya, dari sendi-sendi kehidupan. Kalau dia menjadi seorang entrepreneur, maka jiwa santrinya lah yang kemudian membimbing dia berada di garis agama. Nah, berbicara tentang itu tentunya perekonomian dalam pandangan Islam sudah jelas. Tetapi ada yang cukup unik, kearifan lokal pesantren Sukorejo. Beliau Kiai As'ad yang juga seniman, dengan
Nazaman berbahasa Madura menuliskan, ya, tani bentekeng kalakuanna, akasap nyare santeng pangan, sango ibadah bekto odikna, sango akhirat amal takwana. Tani dan dagang pekerjaannya bekerja mencari sandang pangan, bekal untuk akhirat dan takwanya. Nah, ini menunjukkan keseimbangan antara bekal dunia dan bekal akhiratnya. Sehingga santri yang memahami pesan beliau itu diharapkan mampu menyeimbangkan dua garis vertikal dan horizontal ini, di mana saatnya dia harus membangun hubungan spiritual yang baik secara vertikal, dan di mana dia harus membangun bekal dunianya secara horizontal. Pemirsa, pesan yang sangat mendalam itu tentu melandasi semua yang ada di pesantren ini, baik pengasuh, Dewan Asatidz, kemudian juga para santri bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipesankan. Ada keseimbangan antara urusan akhirat dengan urusan dunia, dan ternyata urusan dunia ini harus juga dipelajari sebegitu penting sebagaimana urusan akhirat. Nah, oleh karena itu pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, mengembangkan unit-unit usaha yang dikelola secara profesional. Tadi ada 54. Proses produksinya dikerjakan sendiri atau bermitra dengan rekan-rekanan begitu? Terima kasih. Kaitannya di proses produksi itu pada awalnya memang kami maklun, kerjasama dengan yang lain. Akan tetapi akhir-akhir ini Oppo malah tidak berkenan dengan maklun. Jadi secara definitif produk harus punya izin sendiri, siup sendiri, walaupun prosesnya masih lama, terutama kalau kepada koperasi. Kalau koperasi itu prosesnya 3 tahun. Kalau kami alhamdulillah di pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini dengan klasifikasi legalitas formal, ada PT, ada CV, ada koperasi, ada UD. Koperasinya 3, komplit Ustaz ya. Alhamdulillah legalitas formalnya full. Kemudian UD juga sudah 4, termasuk SPBU. Alhamdulillah masing-masing legalitas formal yang tadi itu mempunyai unit-unit masing-masing. Ada dikelompokkan menjadi 14 kelompok. Masing-masing 4 kelompok itu mempunyai unit-unit tersendiri, dan itu harus bertanggung jawab kepada kelembagaan. Kami bertanggung jawab kepada pengasuh yang setiap 4 bulan harus. Itu semua dikelola sendiri Ustaz ya kebanyakan? Tidak dimaklunkan ya? Ada. Sebagian sudah tidak ada yang maklun, karena maklun bukan karena Opop, karena ternyata maklun dengan keraksan, proses kosnya terlalu banyak sehingga kita tidak dapat profit dan begitu. Sekarang jadi, alhamdulillah proses ini terutama kerupuk yang sudah final, insya Allah halalnya sudah besok lusa sudah datang, tinggal yang lain akan menyusul. Ya, jadi pemirsa, ini adalah produk-produk dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ada keripik pisang, ada juga kerupuk ikan, dan ada kerupuk cumi. Ada juga air minum dalam kemasan dengan merek P2S2. Tentu produk ini kita banyak jumpai di pasaran, tetapi keunikan tentu ada di dalamnya sehingga menggoda selera calon konsumen untuk menikmatinya. Ustadz, untuk pemasaran sendiri dari produk-produk ini sudah ke mana saja yang selama ini jalan? Semuanya baru lokal, karena yang ikut menggerakkan, memberikan motivasi itu Oppo baru 1 tahun, dan itu pun kena corona barusan. Betul. Kami menunggu gerakan berikutnya dari Oppo. Insya Allah kami 100% siap. Selain pemasaran lokal menggunakan jaringan konvensional, apakah sudah ada langkah-langkah untuk memasarkan secara online mungkin Ustaz? Melalui media sosial atau marketplace begitu? Kalau program banyak, tinggal menunggu proses. Terutama yang menyangkut dengan masalah pemasaran, kita punya ikatan santri dan alumni di semua daerah. Melalui jaringan itu saja insya Allah. Dengan catatan produk sudah standar. Betul. Saya pernah ikut itu Ustaz. Waktu haul
Ya, itu ada pameran diikuti oleh para alumni, wow meriah sekali itu ya. Tapi berbicara tentang usaha yang dikelola sendiri oleh pesantren, Ustaz. Modal awalnya dulu gimana ceritanya itu? Dapat dari mana itu modalnya? Itulah yang tadi dikatakan ekonomi bersama. Perintah KA saat pertama kali koperasi, dirikan koperasi, ikuti aturan pemerintah perkoperasian. Itu ternyata dia dikaitkan dengan aspek hukum oleh teman-teman, tidak ada masalah pada waktu itu. Satu. Nomor dua, di Iksas Alumni itu tahun 2000-an itu sekitar 22 koperasi yang sudah berbadan hukum miliknya Iksas. Masya Allah. Cuma karena perkembangan ini, perkembangan sudah barang tentu, perkembangan pemerintah, usaha pemerintah juga ikut. Di masanya Pak Surya Dharma, alhamdulillah Kopontren di Indonesia ada. Sekarang insya Allah tinggal 10% Kopontren di Indonesia. Kami mengikuti terus, di pusatnya kami ikut sampai sekarang. Syukur kalau Opop ini akan membantu. Baik, Sobat Opop, dari Ustadz mengatakan bahwa melalui koperasi pondok pesantren kita akan memberdayakan ekonomi pesantren. Melalui program One Pesantren One Product, kita berupaya agar di setiap pondok pesantren akan berdiri koperasi pondok pesantren, sehingga nanti akan lahir minimal satu produk dari satu pesantren. Saat ini anggota Opop di Jawa Timur sudah tercatat 350 pondok pesantren, dan semuanya pada akhirnya harus punya koperasi pondok pesantren. Kita akan kembali setelah ini tetap dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera.